Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rohali dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Lokal 24B dengan NIM 240104010065. Di sini saya ingin membuat video tugas middle test ilmu dakwah dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS. Baik, kita lanjut ya. Jadi yang ingin kita bahas di sini adalah ilmu dakwah. Ilmu dakwah ini kita bagi jadi 4 bab. Bab pertama yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Yang kedua, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Yang ketiga adalah proses dan unsur-unsur dakwah. Dan yang keempat yaitu objek studi ilmu dakwah. Ini adalah mind mappingnya. Kita lanjut. Tinjauan. Ya, ini bab pertama. Bab pertama yaitu tinjauan tentang ilmu dakwah. Tinjauan tentang ilmu dakwah ini kita bagi jadi 4 pembahasan, yaitu 1. Pengertian dakwah, 2. Fenomena dakwah, 3. Tujuan tinjauan semantik dakwah, definisi para ahli ilmu. Kita lanjut. Pengertian dakwah. Secara etimologis, kata dakwah itu berasal dari kata bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang berarti menyeru, memanggil, mengajak, mengundang. Kata dakwah secara etimologis terkadang digunakan dalam arti mengajak kepada kebaikan. Pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kata dakwah itu digunakan dalam arti mengajak kepada keburukan, biasanya pelakunya adalah syaitan atau iblis. Itu pengertian secara etimologis ya, secara bahasa. Terus kita lanjut. Fenomena dakwah. Fenomena dakwah itu adalah fenomena adalah aktivitas atau kejadian yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam. Jadi aktivitasnya ini kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah diversitas, yang kedua adalah adaptif. Yang pertama adalah diversitas, yang kedua adalah adaptif, ketiga interaktif, dan keempat yang global. Diversitas ini diversitas adalah keberagaman cara berdakwah. Misalkan 1. Dakwah secara dakwah formal, dakwah antara dai dan mad'u, itu dakwah santai, itu dakwah formal. Dan yang kedua ada dakwah santai, ada dakwah santai gitu. Jadi dan ada dakwah dengan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Nah, itu kan keberagaman, tapi intinya satu, berdakwah agama Islam gitu, dengan media-media yang berbeda. Itu diversitas. Yang kedua adalah adaptif. Adaptif di sini adalah maksudnya beradaptasi dengan dakwahnya itu harus beradaptasi dengan kejadian yang ramai terjadi sekarang, atau menyesuaikan dengan umur, menyesuaikan dengan mad'unya. Misalkan mad'unya anak kecil, ya kita harus berdakwah tentang masalah yang dialami anak kecil gitu. Misalkan tidak sholat, malas sholat, dan semacamnya. Nah, itu adalah adaptif. Yang ketiga interaktif. Interaktif di sini itu yang kita sebagai dai itu jangan hanya berbicara satu arah, tapi kita bisa juga gitu, kayak meminta pertanyaan para mad'u ini berinteraksi juga sama kita. Jadi ada interaksinya, jadi tidak membosankan, dan secara tidak langsung itu membuat dakwahnya itu seru gitu loh, tidak boring. Kalau hanya satu arah biasanya malah boring. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah global. Jadi dakwah itu udah gak cuma di satu wilayah doang gitu, tapi udah menjadi fenomena global begitu. Terus kita lanjut.
tujuan semantik dakwah. Tujuan semantik dakwah itu dapat dibahas dari berbagai aspek, yaitu pengertian dakwah yang dibahas secara bahasa, berarti memanggil, mengundang, ajakan, imbauan atau dan hidangan gitu. Nah, dalam pengertian dasar dakwah itu berarti sesuatu atau ajakan mengikuti ajakan. Namun kalau seiring berjalannya waktu ya, dalam konteks yang namun seiring berjalannya waktu dan dalam konteks yang berbeda, makna dakwah itu dapat berkembang dan mencakup lebih banyak aspek. Ya, kita lanjut. Sekarang adalah definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Kalau menurut kalau menurut Amarullah Ahmad, dakwah itu adalah upaya mengajak manusia masuk ke dalam jalan Allah secara menyeluruh, baik melalui perkataan, tulisan maupun perbuatan. Yang kedua, dari Muhammad Nasir, dakwah adalah usaha menyampaikan konsep Islam tentang pandangan hidup manusia. Yang ketiga adalah dari Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab yang berkata, dakwah adalah seruan atau ajakan untuk berubah menjadi lebih baik, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Nah, dari ketiga definisi ini, ujung-ujungnya juga sama, yaitu mengajak manusia masuk ke dalam jalan Allah. Dan manusia ini kan bisa 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 diri kita sendiri ataupun masyarakat gitu. Dan ini bertujuan untuk mengubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu adalah definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya adalah konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi tujuan dakwah. Yang pertama di pembahasan kita ada tiga, yaitu satu, memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dakwah. Yang kedua, tujuan dakwah. Dan ketiga, fungsi dakwah. Memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dakwah. Nah, dasar hukum dakwah itu dapat ditemukan di dalam Al-Quran. Salah satunya di surah Al-Imran ayat 104. Dan selain itu hukum dakwah juga diperkuat dalam ayat 110 surah Al-Imran. Jadi Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. Karena keduanya itu menjadi pedoman hidup beragama umat agama Islam. Al-Quran dan hadis itu juga merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan paling sentral dalam ajaran Islam. Jadi bisa di jadi sumber-sumber dari Al-Quran dan hadis itu bisa dijadikan materi untuk kita dakwahkan gitu. Dan hukum dakwah itu juga di Islam memiliki dua pendapat. Yang pertama ada fardu kifayah dan satu fardu ain. Fardu kifayah itu seperti apa, fardu ain itu seperti apa? Oke, jadi fardu kifayah adalah apabila di suatu tempat itu ada orang yang punya satu orang gitu punya kapabilitas untuk menjadi seorang pendai, dari secara agama dia kuat dan berbagai aspeknya mendukung gitu. Nah, itu kewajiban bagi setiap muslim di kampung itu gugur karena satu orang itu saja. Karena satu orang itu bisa berdakwah gitu. Nah, kalau fardu ain itu mereka mengambil dari surah Al-Imran ayat 104. Yang berarti yang pada kalimat awalnya itu, pada kalimat wal takum minkum di awal surah Al-Imran ayat 104, yang mengandung perintah mutlak. Ini kan di Al-Quran ini kan perintahnya itu untuk tiap-tiap individu, maupun diri kita ini ilmunya masih kurang, maupun kita tidak terlalu paham agama, tapi kita punya kewajiban untuk mengatakan mendakwahkan kebenaran gitu, kebenaran Allah, kebenaran Islam. Kita lanjut. Fungsi-fungsinya itu
Satu, menyebarkan Islam kepada individu dan masyarakat sehingga rahmat Islam sebagai rahmat lil alamin dapat dirasakan oleh seluruh makhluk. Itu adalah Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 108. Yang kedua, melestarikan ajaran Islam dari generasi ke generasi, menjaga kesinambungan ajaran dan pemeluknya. Yang ketiga, bersifat korektif, meluruskan akhlak yang menyimpang, mencegah kemungkaran dan membawa manusia dari kegelapan menuju ke cahaya kebenaran. Itu Al-Baqarah surah 257. Kita lanjut. Tujuan dakwah. Jadi tujuannya dakwah itu untuk membentuk individu yang memiliki kualitas akidah, ibadah serta akhlak yang mulia. Jadi kan kita kan tadi ada yang kata itu, apabila jadi pendai itu harus berkapabilitas gitu. Jadi untuk menjadi pendakwah itu bisa sekaligus membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kita gunakan sebagai contoh adalah tujuan dakwah kita kepada orang kafir dan tujuan kita berdakwah kepada orang yang sudah beriman gitu. Kan itu berbeda tujuannya tuh. Satu tujuannya untuk membuat sekira si orang-orang kafir ini mulai mempelajari agama Islam dan memeluk dan mu'alaf itu menjadi mu'alaf jadi orang Islam gitu. Sedangkan untuk orang yang sudah beriman bisa menjadi sebuah kayak membuat yang awalnya mereka amalannya biasa-biasa saja, ketika kita berdakwah tentang masalah amal-amalan, mereka mulai rajin melakukan amalan tersebut dan menjadi pribadi mereka yang lebih baik gitu. Nah itu adalah tujuan dakwahnya, itu untuk hubungan yang baik antara sesama manusia gitu. Kita lanjut. Nah kita lanjut ke bab ketiga ternyata. Satu, proses dan unsur-unsur dakwah. Kita ada dua pembahasan, yaitu proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Kita mulai ya. Proses dakwah itu adalah tahapannya gitu. Tahapannya dalam melakukan kegiatan dakwah, baik mau dari lisaniyah atau maupun fi'liyah, atau dari mulut ataupun dari perlakuan, dari perbuatannya. Proses dakwah itu terdapat 4 rumusan, yaitu persiapan, kedua penyampaian, ketiga pelibatan, keempat evaluasi. Kita bahas satu persatu. Kalau persiapan ya persiapan dakwahnya. Misalkan kita persiapkan materi yang sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada lingkungan tersebut. Itu suatu persiapan. Dua, penyampaian. Mungkin di sini penyampaian itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan materi dakwah kita itu agar efektif di lingkungan tersebut. Ketiga, pelibatan. Ketiga adalah pelibatan di sini maksudnya adalah kita ya yang di awal tadi itu kita harus melibatkan para mad'unya. Jangan hanya kita yang berbicara dan kita tidak menerima pertanyaan dan kita kayak hanya berbicara satu arah. Kita harus mengajak para mad'unya agar mereka lebih tertarik masuk ke ajaran Islam, atau membuat mereka lebih tertarik untuk melakukan amalan tersebut. Nah, itu. Keempat ada evaluasi. Evaluasinya adalah kita melihat apakah dakwah kita tadi itu sudah efektif. Jadi apabila ada beberapa aspek yang kelihatannya di lapangan agak kurang, bisa kita evaluasi dan kita perbaiki di dakwah selanjutnya. Itu adalah evaluasi. Terus unsur-unsur dakwah. Nah, unsur-unsur dakwah itu ada 6, yaitu da'i, kedua mad'u, ketiga maddah, keempat wasilah, dan keempat thariqah, kelima athar. Da'i itu adalah penceramahnya, ya berarti orangnya itu. Mad'unya adalah
audience atau objek. Maddah ialah materi dakwah. Materi apa yang akan kita sampaikan kepada para mad'unya ini. Nah, itu maddahnya. Wasilah ini adalah medianya. Mungkin media bisa dari media dakwah, wasilah di media dakwah maksudnya itu adalah alat-alat yang biasa digunakan dalam penyampaian dakwah. Misalkan buku bisa dijadikan sarana dakwah, media dakwah. Kalau media sosial itu bisa dijadikan media dakwah gitu. Nah, itu adalah media dakwahnya. Kalau thariqah, metode itu bisa bermacam-macam. Ada yang metodenya lemah lembut. Nah, ada yang metodenya lemah lembut, ada yang metodenya tegas, ada yang serius, ada yang bercanda. Nah, itu tergantung audiensnya aja. Kalau kita lihat audiensnya lebih suka yang kayak gimana nih, misalkan audiensnya lebih suka yang bercanda, ya mau tidak mau kita harus menggunakan metode bercanda gitu. Tetapi kita tidak mengemukakan bercandanya, tapi kita lebih mengemukakan dakwahnya itu. Bercandaannya itu hanya selingan, yang penting ada bercandanya dulu. Jangan dijadikan bercandanya itu ya dijadikan tujuan utama untuk datang ke tempat ceramahnya itu. Nah, itu yang salah. Kalau itu salah, yang benar adalah seperti itu. Asar yaitu efek. Apa yang tadi, apa hasil dari kita setelah kita mendakwah mereka? Apakah mereka mengamal, misalkan kita ceramah tentang amalan sholat tahajud, efeknya apakah mereka nanti ketika pulang ke rumah terus itu kalau tengah malam sholat tahajud. Nah, kalau mereka sholat tahajud berarti efeknya itu kita berhasil mendakwahkan apa yang ingin kita dakwahkan. Nah, itu adalah azhar. Kita lanjut ke bab terakhir, yaitu objek studi ilmu dakwah. Jadi objek studi ilmu dakwah ini ada dua pembahasan, satu objek formal dan dua objek material. Kita bahas satu persatu. Objek formal ialah objek formal ilmu dakwah, yaitu proses pengolahan, penyampaian, dan penerimaan objek ajaran Islam untuk mengubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Ya, kalau dari secara singkatnya sih, objek formal itu adalah prosesnya. Ya, kita balik ke belakang tadi, proses dakwahnya itu. Objek formalnya ya prosesnya. Nah, prosesnya itu pengolahannya, penyampaiannya, penerimaan objek ajaran Islam untuk mengubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Nah, itu adalah objek formalnya. Terus kita lanjut ke objek material. Objek material ini adalah, kalau di sini menurut Amrullah Ahmad berpendapat, objek material ilmu dakwah adalah semua aspek pelajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, hasil ijtihad dan realisasinya dalam sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sebenarnya objek material ini ya intinya unsur-unsur dakwah gitu loh. Ya, objek materialnya ini adalah terdiri dari 6 komponen, yaitu da'i, mad'u, metode, materi, media dakwah, dan tujuan dakwah. Kan intinya juga unsur-unsur. Jadi kita simpulkan bahwa objek material ini adalah unsur-unsur dakwahnya. Nah, oke. Dengan begitu selesailah sudah penjelasan saya tentang ilmu dakwah yang dibagi menjadi 4 bab tadi. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.